Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad. Jika boleh diteliti atau boleh kita cermati dan boleh kita bandingkan, sebenarnya ketika kita berbicara mengenai tentang Muharram atau Asyura, di dalam tragedi atau peristiwa Asyura itu, dia menjelaskan kepada kita bahwa adanya penjelasan tentang hakikat kebaikan dan hakikat keburukan. Karena segala simbol dari kemuliaan, keburukan itu ada di sana. Jika tadi bisa saya berikan pendahuluan, itu kan mengindikasikan bahwa perbuatan-perbuatan yang sangat tidak masuk akal, sampai tidak kepikiran sama sekali, sampai seorang nyawa bayi suci yang tidak mempunyai salah itu pun direnggut nyawanya. Lalu faktor apa sebenarnya yang membuat para musuh-musuh keluarga Rasulullah, musuh-musuh Imam Hussein ini yang sampai nekat untuk membunuh sang Imam Hussein dan keluarganya itu kira-kira apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun wal Mukarramat yang saya muliakan, seluruh hadirin hadirat, pada guru, pada atasid yang tidak saya sebutkan namanya satu-satu. Mudah-mudahan semuanya mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh berkah ini. Yang kedua, juga sebagai mukadimah saya sampaikan wasiat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada halaman 33, yang barangkali ini sebuah riwayat, sebuah hadis yang belum kita pernah dengar atau mungkin jarang kita dengar. Bahkan saya yakin belum kita dengar hadis ini. Perhatikan hadisnya baik-baik. Summa qala, kemudian Rasulullah berkata pada kondisi yang sangat berat sakitnya menjelang akhir hayatnya. Apa kata Rasulullah? Ayyuhan nas, wahai manusia. Yang hadir, para sahabat besar hadir semuanya. Inni khallaftu fikum kitaballahi wa sunnati wa itrati ahl baiti. Di sini letak perbedaan daripada hadis-hadis yang lain. Kalau hadis yang lain mengatakan taraktu fikum amrayn kitaballahi wa itrati, tidak ada wa sunnatinya. Atau di hadis ahli sunnah yang ada Al-Quran wa sunnati. Di sini tiga digabungkan, kitaballah wa sunnati wa itrati. Ini hadis jarang kita temukan. Inni khallaftu fikum, aku tinggalkan untuk kalian, wahai umatku, kitab Allah, kitab Al-Quran Al-Karim, wa sunnati, dan sunnah-sunnahku, wa itrati ahla baiti, dan ahlu baitku. Jadi Al-Quran, hadis, dan itrah tiga. Al-Quran, hadis, dan itrahku. Ahlu bait yaitu imam 12. Fal mudayyi'u li kitabillahi kal mudayyi'i li sunnati. Orang yang menyia-nyiakan terhadap kitab Allah, terhadap Al-Quran, dia seperti menyia-nyiakan sunnahku. Wal mudayyi'u li sunnati kal mudayyi'i li atrati. Dan orang yang menyia-nyiakan sunnahku, dia seperti menyia-nyiakan itrahku, keluarga suciku. Ama inna dzalika lan yaftariqu hatta liqa'u 'alal haud. Ketahuilah bahwa keduanya itu Al-Quran dan itrah ahli baitku tidak akan berpisah kedua-duanya sampai perjumpaan kita nanti di haud, di telaga surga. Nah, di sini referensinya sangat banyak sekali di kitab ahli sunnah, juga di kitab Syiah yang tidak mungkin saya sebutkan karena hampir satu halaman referensinya. Yang jelas ini hadis yang luar biasa menjelaskan bahwa Nabi meninggalkan tiga perkara: Al-Quran,
sunnahnya, hadis-hadisnya, dan itrahnya. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengikuti sunnahnya dan itrah beliau insyaallah min rabbal alamin. Kemudian menjawab pertanyaan dari akhuna Ustaz Gifari, mengapa para sebagian juga ada yang sahabat Nabi, sahabat Imam Ali, dan orang-orang dekat pada Imam Ali, Imam Hasan, sahabat Imam Husain sendiri, mereka juga mengaku sebagai umat Islam, tahu siapa Imam Husain, beliau cucu Rasulullah, cucu kesayangan Rasulullah, bahkan penghulu pemberi surga. Semua itu jelas dan tahu mengapa mereka begitu kejam dan tega membunuh Imam Husain, bahkan membantai dengan sangat kejinya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa yang tidak pernah terjadi di sepanjang sejarah kemanusiaan. Mengapa kok bisa terjadi? Apa jawabannya? Secara sederhana, manusia terkadang pada kondisi tertentu, ketika hatinya tertutup, dia berada pada kondisi lebih buas daripada binatang, lebih sesat daripada binatang ternak. Itu manusia. Innahu zaluman jahula. Manusia sangat zalim pada kondisi tertentu. Nah, kenapa itu terjadi? Kenapa kezaliman terjadi, pembunuhan terjadi, pembantaian terjadi? Padahal mereka orang-orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai umat Islam dan kaum muslimin. Ada beberapa faktor tentunya yang menyebabkan mereka terjerumus pada kekejaman yang sangat dahsyat seperti itu. Yang intinya adalah karena hubbud dunia, cinta kepada dunia. Jadi kita memiliki dunia dan kita memiliki akhirat. Kalau kita hubungkan dunia dengan akhirat, dunia kita jadikan sebagai jembatan menuju akhirat, itu bagus. Kalau kita jadikan akhirat saja tanpa dunia, kita tidak akan sampai. Karena kita di dunia. Kalau kita jadikan dunia saja sebagai tujuan kita, akhirat kita lupakan, kita akan tenggelam di situ. Nah, kita kelompok yang mana? Apakah kita cinta dunia tanpa cinta akhirat? Ataukah cinta akhirat tanpa dunia? Ataukah kita menjadikan dunia sebagai wasilah jembatan menuju akhirat? Yang tepat, yang benar adalah yang ketiga, yaitu dunia ini kita cintai juga, tapi sebagai wasilah, sebagai jembatan menuju akhirat. Tidak mungkin kita menuju akhirat tanpa dunia. Dan tidak mungkin kita sampai ke akhirat tanpa dunia. Nah, orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, walaupun lahiriannya, sholat, meleknya, muslim, dia membaca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, tapi di hatinya rakus kepada kenikmatan dunia, tidak akan sampai kepada akhirat. Nanti berikutnya ketika dia condong atau utama atau rakus pada kenikmatan dunia yang sifatnya berupa mengisi perut, makanan, minuman, berupa wanita, berupa kedudukan, dan kenikmatan yang lain, maka nanti dia berusahakan meraihnya dengan cara apapun, dengan cara yang haram, akan menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Itu kalau tujuannya dunia. Nah, ketika ini dituruti dengan hawa nafsunya, hal yang haram, yang syubhat, dicari, diusahakan, diambil dengan cara mencuri, merampok, korupsi, dan lain sebagainya, maka nanti lama-lama akan mengeras hatinya. Ketika hati keras, maka kasih sayang akan hilang. Ketika kasih sayang hilang, maka akan timbul yang namanya keganasan, kezaliman, sampai membunuh cucu Rasulullah. Itu sebabnya. Karena itu, dari hal-hal yang kecil, dari makanan yang syubhat, kemudian meningkat kepada yang haram, pakaian syubhat, meningkat kepada pakaian yang haram, ucapan, perbuatan, tingkah laku, dan seterusnya, perlahan-lahan bertingkat, maka akan menjadi kerasnya hati, sampai pada tingkatan seseorang mendengki ahadul bait. Karena itu, pembantaian kepada cucu Rasulullah, pada para ma'asumin, tidak berhenti di padang Karbala, cuma bentuknya berbeda-beda. Sampai sekarang pun terjadi pembantaian pada cucu Rasulullah. Bentuknya berbeda-beda. Kalau dahulu yang dibantai adalah fisiknya, jasadnya, juga sekaligus risalahnya, sekarang fisik tidak ada, tetapi risalahnya, syariatnya dibantai, ditinggalkan, diinjak-injak. Mereka berani melawan.
dan yang berani menginjak-injak, berani melawan, berani membantai syariat cucu Rasulullah yang tentu dari Rasulullah juga orang-orang yang alim. Karena tidak mungkin dan mana mungkin orang yang bodoh, yang tidak mengerti, orang yang awam melakukan pembantaian. Orang awam dengan fitrahnya yang suci mencintai keluarga Rasulullah, berusaha mengikuti syariatnya. Orang awam tidak mungkin akan membantainya. Orang awam tidak punya sifat terakus sama sehingga harus berbuat zalim sedemikian rupa. Tapi orang-orang yang alim, yang mengerti, yang takut kehilangan kedudukannya atau ingin kedudukannya lebih tinggi lagi, yang takut kehilangan umat atau ingin umatnya lebih banyak lagi dan pengikutnya, yang takut kehilangan harta kekayaannya atau ingin menambahkan terus kekayaannya, maka mereka orang yang alim itu tahu ini syariat Rasulullah yang turun pada cucu Rasulullah, mereka tinggalkan, mereka tutupi, mereka bantai. Ini kezaliman lebih daripada membantai cucu Rasulullah di padang Karbala. Berlanjut terus. Itu antara hak dan batil terus berjalan sampai hari kiamat. Jadi singkatnya, hal-hal yang haram dari makanan, minuman, pakaian, ucapan, pandangan, dan seterusnya berbagai maksiat dan dosa ini bisa mengarah kepada pembantaian kepada cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terutama hal-hal yang sangat besar dosanya seperti memakan riba. Makan riba di masa itu sudah beredar di mana-mana. Kezaliman, ancaman dari penguasa yang zalim, sogok menyogok, dibayar, diancam, merajalela. Sehingga orang yang dhaiful iman, imannya lemah, dengan diancam oleh penguasa yang zalim, Yazid di masa itu, dengan para antek-anteknya, mereka mengancam dan diberi upah, diberi iming-iming, maka banyak yang ikut membantai cucu Rasulullah. Itu sebabnya mengapa mereka dengan keji dan kejam berani membantai cucu Rasulullah. Dan kita pun harus hati-hati. Iya, kita tidak membantai cucu Rasulullah, sudah tiada, sudah lewat secara fisik. Tapi syariatnya, ini syariat beliau Imam Husain dan terus keturunan beliau 9 imam, yang ini semua sumbernya dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu saat atau mungkin kita pernah lakukan, kita tidak malu-malu membantai syariatnya, menginjak-injaknya, meninggalkannya, mencampakkannya. Ini harus hati-hati. Saya ulangi, kita tidak membantai, membunuh, kita tidak bersekongkol membunuh cucu Rasulullah secara fisik, tapi syariatnya bisa terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Itu barangkali jawaban yang singkat dari jawaban soal tersebut.